Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Nazwa Nada Gunawan di Sekilas Info. Pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran semacam itu saat wabah COVID-19 belum teratasi. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di Jakarta hampir 500-an orang setiap harinya. Kenaikan angka itu naik drastis dibandingkan dengan data pada akhir Oktober lalu. Rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji. Situasi ini lebih buruk dibandingkan dengan bulan Juli lalu, ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu 5%. Oleh karena itu, sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan bioskop dibuka kembali. Memang, sejak tutup pada Maret lalu, ribuan karyawan sinema sudah dirumahkan. Terdapat 343 teater dengan 1.756 layar di Indonesia, lebih dari 50%-nya berada di Jakarta dan sekitarnya. Tutupnya bioskop-bioskop itu menyebabkan industri perfilman ikut mati suri dan pusat-pusat perbelanjaan sepi oleh pengunjung. Tapi alasan ekonomi tak bisa dijadikan pembenar untuk mengabaikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Gubernur Anies beralasan pembukaan bioskop dimungkinkan selama protokol kesehatan dipatuhi. Selain jumlah penonton yang masuk ke sinema dibatasi, posisi duduk para penikmat film juga bisa diatur sedemikian rupa seperti layaknya penumpang pesawat terbang. Namun, hal tersebut merupakan alasan yang mudah untuk dipatahkan. Dikarenakan jika membuka bioskop sama saja dengan membundang pusat keramaian baru dan meningkatkan resiko penularan virus corona bisa melonjak drastis. Pernyataan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, menurutnya pembiaran warga beramai-ramai menonton sinema bisa meningkatkan imunitas tubuh. Penjelasan semacam ini lebih terdengar seperti keputusan pemerintah dalam pengendalian penularan COVID-19. Seolah-olah Satgas sudah kehabisan akal untuk menekan laju pandemi ini di Indonesia. Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya tidak boleh menyerah di hadapan serangan virus corona ini. Salah satu kelemahan utama dalam program pengendalian penularan COVID-19 di Indonesia adalah pelacakan kontak pasien positif. Saat ini, kapasitas pemerintah dalam pelacakan jejaring kontak pasien masih di bawah standar WHO. Protokol Kementerian Kesehatan mensyaratkan 80% dari semua kontak pasien harus sudah terlacak dan diisolasi dalam 3 hari selepas konfirmasi status pasien. Jika hal itu tidak dilakukan, mustahil penyebaran virus ini bisa ditekan sampai minimal. Daripada sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI Jakarta seharusnya menggelontorkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan dan Satgas guna meningkatkan kapasitas pelacakan. Tanpa itu, pembatasan sosial seketat apapun akan percuma.
Jika wabah sudah terkendali, ekonomi pun pasti akan pulih kembali. Saya Najwa Gunawan, undur diri, selamat beraktivitas.